Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Asep Sumantri. Kali ini Asep Sumantri akan berbagi pengalaman cara membuat atau menyemai bibit palas dari biji supaya cepat tumbuh dan menjadi tumbuhan yang baik dan bagus. Pertama yang harus disiapkan ada lokasi. Kedua, biji pala yang sudah dipilih yang seperti ini, yang sudah dipilih untuk mana yang baik untuk bibit. Dan juga ini tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam dalam pengupasan. Ini harus segera dijambang. Yang ketiga, media yang digunakan yaitu di sini adalah pasir. Kalau ada pasir sungai yang lembut atau halus. Yang ketiga, debok pisang atau batang pisang seperti ini. Nah, inilah untuk kawan-kawan mengapa banyak orang yang menjambang biji pala gagal. Karena yang kemungkinan biji pala ini udah pernah dijemur atau sudah lebih dari 24 jam. Yang kedua, medianya. Kalau dengan media tanah ini nantinya akan mengalami kesusahan karena apa? Media tanah adalah keras. Yang kedua, biji pala jangan sampai pecah. Itu yang harus diperhatikan. Nah, medianya seperti ini, pasir yang sudah disusun. Mengapa saya menggunakan media pasir? Karena pasir ini pertama, ini gampang basah dan gampang kering. Kalau basah pun ditekan-tekan kayak gini nggak mungkin mau keluar air. Jadi menggunakan media pasir supaya buahnya nggak busuk. Setelah medianya ini semua siap seperti ini, baru kita mulai menyusun. Menyusunnya pun jangan terbalik. Karena apa? Ini nanti akan keluar tunas dari sini. Bukan dari ujung ya, tapi dari pangkalnya. Nyusunnya pun harus begini bentuknya. Disusun. Ayo deketin kamera, tolong. Nah, jangan terlalu dalam. Ini tebalnya media pasir antara 7 cm sampai 15 cm. Ini disusun secara rapi seperti ini. Nanti untuk memudahkan pada waktu pencabutan mau pindah ke polybag dari penyemaian ini. Nah, seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena nanti akan tumbuh seperti ini. Ini contohnya. Yang pertama kali tumbuh ini bukan tunas. Ini bukan tunas ya. Ini adalah merupakan akar tunjang. Nah, setelah keluar akar seperti ini antara 7 sampai 15 hari atau 1 sampai 2 minggu, ini baru akan keluar tunas. Keluar tunasnya bukan dari buah pala ini. Ini nanti keluar tunasnya dari akar tunjang ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang pertama keluar, ini adalah akar tunjang. Setelah akar tunjang dekatin. Nah, setelah keluar akar tunjangnya ini, dari akar tunjang inilah akan tumbuh tunas ke atas. Nah, ini yang ke atas ini tunas. Jadi makanya saya bilang mengapa harus ditidurkan, tidak boleh dijengking kayak gini. Kalau kayak gini nanti susah, dia tumbuh ke bawah. Ke atasnya susah. Nah, ini contohnya. Nah, dengan media pasir ini akan mudah jabutnya. Setelah sebesar ini akan mudah. Mari kita lanjutkan lagi dari penjambangan ini. Yuk kita susun lagi biji-biji pala supaya bisa tumbuh dengan baik. Terus kita susun begini supaya nanti ini mudah untuk pencabutannya untuk memindah ke polybag. Ini jarak satu dengan yang satunya bisa 3 cm atau 2 cm bisa, yang penting jangan ditumpuk. Kalau disusun rapat susah, jabutnya akan rusak nanti batangnya. Ini untuk contoh aja seperti ini.
Nah, setelah tersusun rapat seperti ini, tersusun dengan rapi, kita kasih atasnya tutup. Tutupnya pun menggunakan media pasir. Nah, ini atasnya kita tutup, jangan terlalu tebal. Ini teman, tutup, yang penting rapet. Atasnya, ini. Nah, ini kalau sudah tertutup seperti ini jangan terlalu sering disiram. Kalau masih ada hujan 1 minggu sekali atau 10 hari sekali nggak usah disiram. Karena apa? Medianya pasir ini udah basah. Setelah tersusun rapi seperti ini, baru ditutup atasnya dengan menggunakan gegebok pisang atau batang pisang seperti ini. Tutup yang rapi. Nah, apa intinya? Gegebok pisang ini untuk menahan uap supaya pasirnya nggak terlalu kering. Tapi kalau sudah lebih dari seminggu atau 10 hari nggak hujan, ini boleh disiram tapi nggak boleh terlalu basah. Hanya sekedar untuk membasahi aja. Karena apa? Kalau terlalu basah, biji ini akan busuk. Ini kalau terendam air atau medianya itu terlalu basah, ini yang kebanyakan orang gagal seperti ini. Karena terlalu basah. Terus posisinya nggak boleh kena matahari langsung, tempat untuk menjambangnya. Juga nggak boleh kena air hujan secara langsung. Karena kena air hujan secara langsung, pasir ini akan basah terus. Nah, nanti setelah tumbuh sekitar 2 minggu, ini keluar akar tunjangnya. Kita biarkan dulu gegebok pisang ini, jangan sampai dibuka dulu. Setelah 1 minggu kemudian atau 2 minggu kita lihat. Kalau sudah mulai keluar tunasnya yang ke atas seperti ini, barulah gegebok pisang ini kita buka pelan-pelan. Kita buka satu persatu, biarkan tunas ini ke atas dengan tinggi kurang lebih antara 5 sampai 8 cm batangnya ini, baru kita pindah ke polybag. Nah, di dalam polybag pun nantinya polybag itu nggak boleh terlalu kena sinar matahari secara langsung dulu, harus dikasih peneduh, juga nggak boleh kena air hujan secara langsung. Nah, seperti ini nih, ini sudah bisa dipindah ke polybag dan kelihatan nih ciri-cirinya, akar serabutnya sudah mulai mau keluar. Ini ciri-ciri pala yang mau buah memiliki akar serabut yang banyak. Nah, untuk memindahkan ke polybag, nantikan video yang akan datang, termasuk cara memperbanyak anakan pisang tuh. Deketin tolong kameranya ke batang pisang. Nah, inilah gambaran untuk memotivasi bagi teman-teman yang belum memiliki pekerjaan tetap atau teman-teman yang sudah memiliki pekerjaan tetap tapi mempunyai minat untuk hobi bertani. Jadi ini hanya sekedar memotivasi untuk teman-teman. Ini adalah alternatif mencari pekerjaan. Jangan ragu dengan bertani meskipun pendidikannya sarjana atau S1. Ini bisa memanfaatkan lahan-lahan yang kosong. Kita buka, kita tanam. Yuk kita tanam pala supaya menunjang ekonomi keluarga. Kalau ekonomi tercukupi, insya Allah gizinya pun dalam keluarga akan terpenuhi. Begitu juga dengan pendidikannya akan maju. Kayak penyuluhan aja. Demikianlah penjelasan masalah penyemaian biji pala atau untuk menyemai pala supaya tumbuh dengan baik dan bisa berbuah. Amin. Inilah bibit pala milik Asep Sopmantri. Ini usia di atas antara 5 sampai 10 bulan. Nih, siap tanam. Siap tanam teman-teman, ini bisa dilihat nih. Terus ke sini, yuk, inilah. Ini bibit pala usia 10 bulan. Begini suburnya. Oh. Sama orangnya pun tinggi batangnya. Nih. Bagi yang membutuhkan bibit pala boleh datang ke tempatnya Asep Sumantri. Dah. Yuk,
Bagus kan, batang besar, daunnya bagus, pelepahnya ke samping semua, nggak ada yang ke atas tuh. Daunnya serempak sama, nggak ada yang besar banget, nggak ada yang kecil banget, lonjong-lonjong. Inilah ala pembibitan Asep Sumantri. Inilah pembibitan ala Asep Sumantri Eskom, S1 Eskom Plong. Bisa dicoba untuk menanam dan mudah-mudahan berhasil. Top Markotop. Aha. Sip. Yuk.